alhamdulillah dapat dengar program Haji Ekon berbagi. Kita orang minta simpati, akhirnya beliau punya empati juga untuk berbagi. Berkunjung, Masya Allah kita. Mari kita. Ayo, sama-sama. Jadi sini Pak Haji, selesai. Ya, tinggal akhir. Dulu baik. Iya. Ibu, selama sakit ibu? Kurang lebih yang 4 bulan. Kurang 4 bulan. Hidup sendiri? Iya. Tinggal sendiri? Saya dengar ibu orang Minahasa ya? Iya. Tapi sudah mualaf. Sudah berapa lama tinggal di Gorontalo, Bu? Kurang lebih 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Sebelumnya di Minahasa? Iya. Iya, sejak dia datang ke Gorontalo, dia sudah tinggal di atas ini karena seperti ada ini kan punya kamar-kamar berapa, jadi untuk penampungan orang-orang yang seperti ibu ini yang tidak mampu membayar kos dan segala macam, kita tampung di sini. Yang penting cuci orang PKI, ya, dia bisa mandiri, keluar dari beban biaya kos itu, tapi dia bisa menghidupi sendiri. Tapi dengan sakitnya beliau ini kasihan, dia sudah tidak bisa beraktivitas lagi untuk mencari nafkah sendiri. Saya dengan adik saya Ibu Endang ini yang merawatnya. Kemudian walau bagaimanapun karena kesibukan kita agak padat, beliau juga agak biasa. Tidak termotivasi bahwa ibu sudah ke Gorontalo? Tapi teman ada bawa kemari, kita kerja di sini. Bahwa teman kerja di Gorontalo, akhirnya sudah menetap di sini. Seberapa lama ibu jadi mualaf ini? Dari semenjak saya lulus SMA. Sudah lama juga ya? Iya. Sudah berkeluarga ibu? Sudah. Suaminya di mana bu? Meninggal Meninggal di Minahasa atau meninggal di Makassar. di Makassar? Dapat anak bu? 3. Anak-anaknya di mana bu? Anak-anak putus kontak dengan saya. Putus kontak. Iya. Kalau tidak ada upaya anaknya mau cari, tidak ada informasi ke anaknya bahwa Ada ponakan, tapi sampai anak ada di Kalimantan, ya. di Samarinda, di Atau keluarganya ibu, tadinya kan ibu kan Kristen, sekarang jadi mualaf. orang mah ada dong benci. Orang sudah tidak buang anak, buang sudah. Anak-anaknya tetap Muslim atau Kristen bu? Muslim juga. Muslim juga. Ya, sampai anak-anak saya jadi dibenci. Kalau dengan anak-anaknya, karena anak-anaknya sudah punya rumah tangga masing-masing, baru berjauhan juga, dibatasi oleh jarak yang jauh, makanya juga susah melakukan kontak dengan anak-anaknya. Kemudian keluarga juga, anak sama orang tuanya dibuang semua sama keluarga. Tidak diakui lagi. Jadi makanya kita sulit. Saya sudah mau tanya, mendingan daripada kita yang merawat, kita juga punya kesibukan, punya keterbatasan. Bagaimana kalau kita antar? Sementara tidak ada, kita bingung juga mau ngantar kemana Pak. Nah, saya tanya, siapa kira-kira keluarga yang bisa dihubungi? Tidak ada lagi. Udah, awalnya kan saya berumah tangga, tapi tinggal di Makassar. Nah tiba-tiba kan saya punya anak 3, suami saya kan meninggal. Nah keluarga saya bilang kalau meninggal suami pulang saja ke kampung, tapi balik pulang lagi batok agama. Kan suami kan mati, saya bilang tidak usah, biar saja kita coba buang begini, tidak usah, kita tidak mau lagi, biar saja. Terus sudah berupaya untuk masuk rumah sakit bu? Belum. Tidak ada dana. Iya. Kan urus BPJS? Tidak ada BPJS. Tidak BPJS. Bagaimana ini selaku tokoh masyarakat di wilayah ini, gimana tanggapannya Pak Sunario ya? Iya. Sunario, gimana dengan warganya Bapak di Biau? Ada salah satu masyarakat yang sekarang tinggal sendiri, tidak ada keluarga,
ternyata saya cek, datang mengunjungi, ternyata bahwa benar informasi itu yang kami terima. Terima kasih Pak Haji Eko Ahmad ya. Saya baru kali ini ada anggota dewan yang betul-betul langsung melihat langsung penderitaan rakyat. Dari dulu kemarin saya merindukan itu. Saya dukung anggota dewan itu, saya cuma minta dua. Yang pertama harus dia lewat dapur, bisa lihat supaya anak di kampung ini apa sudah makan atau belum. Tapi sekarang Pak Haji Eko Ahmad bisa langsung lihat ada bantu yang sakit serba kekurangan. Jadi inilah kita syukuri, dan kalau bisa ini pilihan kita yang terbaik gitu, buat ke depan nanti. Ya, terima kasih Pak Haji Eko Ahmad ya. Terima kasih Pak. Iya. Ya, bawa dulu ke rumah sakit, gampang itu ininya. Terus bawa, minta surat keterangan dulu dari surat apa desa ke kelurahan bahwa ini orangnya ini, ya statusnya kita berikan keterangan di situ. Nah, statusnya ini mualaf, dia datang di Gorontalo sekian, dia sudah sakit karena tidak punya apa-apa. Jadi sebagai kita manusia, kita mohon pada direktur untuk memberikan kebijakan. Nah, dia surat keterangan dari kelurahan. Tunggu perlu cap camat toh, berikan itu. Baru nanti saya telepon direkturnya. Yang penting saya bicara ada dasar ini, ya kan? Kalau tidak ada dasar saya atau pemerintah di setempat, saya tidak bisa bicara apa-apa. Gitu. Kalau menurut saya, karena juga beliau ini sendiri janda, kemudian sakit, mualaf lagi. Yang jadi kendala di sini ini Pak Haji, yang akan menjaga beliau di rumah sakit nanti. Kalau masih di rumah, dirawat di rumah, masih ada orang di dalam rumah bisa jaga atau. Tapi kalau kita harus bolak-balik rumah sakit, apalagi Alulisya bukan jauh, itu agak merepotkan kita juga, karena kita juga punya kesibukan masing-masing ya. Gitu. Untung pagi-pagi saya punya adik sudah bikin bubur segala. Nah, kalau dia di rumah sakit, saya berharap kalau boleh saya usul itu tindakan medis itu kalau boleh dirawat jalan saja di rumah Pak. Jadi yang petugas vaskesnya yang datang ke rumah untuk melakukan kontrol punya kesehatan. Di rumah kita yang jaga dia. Jadi pada dasarnya saya dengan adik saya, kapanpun dia mau di sini, itu kita siap menampungnya tanpa membebani dia biaya-biaya. Cuma yang penting dia bisa sembuh, bisa sehat lagi. Dan dia ini memang biasa keluar dari sini, biasa balik lagi, biasa ke tambang. Kan dia ikut waktu sehat, dia suka ikut teman-temannya kerja di mana, akhirnya balik lagi ke sini. Jadi kita tidak pernah jenuh menampung dia di sini sampai kapanpun dia mau dia di sini. Silakan silakan. Assalamualaikum. Jadi ada ala kadarnya, ada beras, ada telur, ada mie, dan minyak goreng ya. Pokoknya jangan dinilai kecilnya, maka keikhlasan kita untuk mengunjungi ibu ya, berbagi rezeki biar cuma ala kadarnya. Terima kasih Pak sudah datang kunjung sini. Sekali lagi semoga Bapak umur panjang, sehat selalu. Amin. Untuk rezeki. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Amin. Terima kasih Pak Eko. Alhamdulillah seorang anggota DPR yang begitu luar biasa kepeduliannya dengan masyarakat, punya empati yang kuat, dan bukan cuma empatinya tapi responsibility-nya yang luar biasa, sehingga di tempat yang sekumuh ini beliau masih mau berkunjung melihat keadaan
orang tua kami yang sudah sakit-sakitan dan tidak punya keluarga, beliau datang langsung untuk memberikan atau berbagi dengan si yang sakit, si Mei ini yang sedang sakit, untuk pemenuhan kebutuhannya berupa beras, telur, mie, dan minyak goreng yang memang itu kebutuhan primer, kebutuhan sehari-hari, dan insya Allah ini bisa menjadi berkah untuk kita semua, terutama Haji Ekwan yang kita sama-sama doakan semoga segala urusan beliau, segala cita-cita beliau bisa dicapai dan doa-doa beliau bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih lagi sekali lagi Pak Haji. Ya. Sukses buat Pak Haji. Amin. Insya Allah ke depan Pak Haji bisa jadi panutan, dan kalau perlu Pak Haji the next wali kota Gorontalo. Yes. 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 Kami yes. Amin.